nama saya Yuliati Aulia, Accounting 2022 Universitas Citra. Pada hari ini saya akan membahas juga menjelaskan tentang aset. Nah, perlu kita ketahui aset tetap adalah properti yang umumnya dimiliki oleh setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Jenis aset ini bersifat jangka panjang sehingga dipastikan tidak akan dilelang dalam waktu dekat. Contoh aset tetap dalam perusahaan adalah barang yang bernilai sangat penting bagi perusahaan. Pengertian aset tetap itu sendiri. Nah, pengertian aset tetap adalah aktiva tetap atau aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijalankan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu 1 tahun. Sehingga beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu aktiva berwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan kepada kegiatan normal perusahaan. Karakteristik dari aset tetap. Klasifikasi aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan. Jadi, dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Dan yang kedua adalah inventaris. Anggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya inventaris pabrik, inventaris kantor, dan inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Metode penyusunan aset tetap. Agar evaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada tiap perusahaan, maka kita harus melakukan metode penyusunan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Pertama adalah metode garis lurus. Apabila kita menghitung penyusunan metode garis lurus, maka kita harus menentukan berapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Rumus penyusunan aset tetap itu nanti saya akan menjelaskan pada soal yang telah saya buat sendiri. Dari penelitian di atas, yang dimaksud dengan aktiva adalah merupakan aktiva berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, dan tidak dimaksud untuk dijual kembali. Dari macam-macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut. Yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk diletak di perusahaan, pertanian, juga peternakan. Yang umumnya terbatas apabila sudah habis masa penggunaannya, dapat diganti dengan aktiva sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat, mebel, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya, tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber daya alam seperti halnya tambang dan lain-lain. Nah, saya menjabarkan pengertian berikut, saya akan langsung masuk ke contoh soal yang telah saya rangkai sendiri soalnya. Ini saya mulai dengan voice over ya. Jadi mari kita baca sama-sama soalnya. Pada awal Januari 2014 membeli barang seharga 150 juta yang memiliki nilai sisa 10 juta digunakan untuk 5 tahun mendatang dan memiliki aktivitas di tahun pertama sebesar 25.000 mil, di tahun kedua 25.000 mil, dan tahun ketiga 25.000 mil pula, tahun keempat 15.000 mil. Nah, dan tahun kelima ada 10.000 mil. Nah, bisa dilihat sendiri di sini soalnya. Untuk rincian biayanya kita bisa ambil dari membeli barang 150.000 mil, nilai sisanya diambil dari soal pula yang memiliki nilai sisa 10.000 mil dan umurnya 5 tahun, umur milnya 100.000 mil, 100 mil ini didapatkan dari penjumlahan yang di atas tadi. Nah, yang 25 ditambah 25 tambah 25 tambah 15 itu hasilnya umur milnya sendiri yaitu 100.000 mil dan biaya penyusutannya 140.000 mil. Nah, itu dikurangi dari 150
ya 140.000 mil itu biaya penyusutannya didapatkan dari hasil pengurangan 150 dikurangi nilai sisanya 10.000, hasilnya 140.000 mil. Oke, di sini kita sudah ada metode garis lurus, baik kita di sini tulis tahun 2014, tahun 2015 karena dia memintanya kan 5 tahun ya. Jadi kita urutkan dari mulai 2014 hingga ke tahun 2018. Oke. Seperti ini kita dapatkan dari di rincian biaya ini, yang biaya penyusutan kita simpan di tahun pertama hingga tahun kelima itu nilainya sama 140 juta. Nah jadi untuk itu kita tarik saja nilainya 140 juta dari tahun pertama hingga tahun kelima 2014 hingga 2018. Baik, setelah biaya penyusutannya, sekarang kita mencari rate itu tersendiri. Nah, gimana cara mencari rate itu? Nah, pertama yang kita lakukan adalah biaya penyusutan ini sama dengan biaya penyusutan 140 juta. Kita kalikan dengan, dibagi dengan umurnya, yaitu 5 tahun. Nah, kita simpan di sini 140, kita bagi dengan umurnya, yaitu adalah 5 tahun gitu. Yang hasilnya adalah 28 juta. Nah gitu, karena rate ini dari tahun pertama hingga tahun kelima itu nilainya sama, jadi kita tarik saja rumusnya dari atas ke bawah 28 juta. Nah setelah kita mencari rate, kita sekarang mencari apa? Oh iya, beban penyusutan. Gimana nih cara mencari beban penyusutan itu tersendiri? Nah beban penyusutan itu cara carinya adalah tahun pertama itu sama dengan rate, yaitu 28 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutan juga sama. Untuk tahun pertama itu sama dengan beban penyusutan, yaitu 28 juta. Kita simpan di sini 28 juta juga. Oke, dan yang terakhir adalah book value. Nah, gimana nih cara mencari book value itu tersendiri? Jadi, book value itu cara nyarinya adalah kita lihat di rincian 150 juta ini yang belum dikurangkan dengan nilai sisa. Berarti masih 150 juta, bukan biaya penyusutan, yaitu 140 juta. Jadi, 150 juta kita kurangkan dengan beban penyusutan di tahun pertama, yaitu berapa beban penyusutan di tahun pertama? Ya benar, 28 juta. Jadi hasilnya adalah 122 juta itu. Nah, baik, untuk beban penyusutan dari tahun pertama hingga tahun kelima itu nilainya sama ya. Jadi 28 juta kita tarik dari atas sampai bawah. Nilainya sama ya. Karena nilainya sama. Akumulasi penyusutan itu cara carinya gimana? Nah, untuk akumulasi penyusutan itu tersendiri, cara carinya 28 juta ini nanti kita tambahkan dengan akumulasi tahun pertama yaitu 28 juta, kita tambahkan dengan beban penyusutan di tahun kedua. Karena kan kita nyari akumulasi tahun kedua, nanti kita kurangkan dengan beban penyusutan di tahun kedua, yaitu tambahkan, yaitu hasilnya 56 juta. Nah, untuk book value-nya sendiri, untuk mencari book value itu sendiri adalah 122 juta ini, book value tahun pertama kita kurangkan dengan 120 juta ini kita kurangkan dengan beban penyusutan di tahun kedua juga, yaitu 28 juta yang hasilnya dimana adalah 94 juta. Nah, udah gitu rumusnya sebenarnya sama hingga tahun terakhir. Untuk akumulasi penyusutan kalau kita mau cari tahun ketiga, yaitu 56 juta, nanti kita tambahkan dengan 28 juta, lalu hasilnya adalah sekian. Nah, karena udah kayak gitu, sama juga dengan book value, nanti kita kurangkan, misalnya 96 juta ini kita kurangkan dengan 28 juta. Nah, jadi kayak gitu aja sih sampai tahun kelima. Untuk memudahkan kita, karena kita menggunakan rumus Excel pada saat ini, kita alangkah lebih baiknya copy rumus aja ya. Jadi kita copy di sini, lalu kita tarik hingga ke bawah gitu. Dan hasilnya adalah 10 juta. Kayak gitu sih, intinya ini cukup gampang ya, asalkan kita kayak mau ngulang dan belajar lagi gitu. Oke, lanjut.
Kedua adalah metode unit aktivitas. Nah, berbeda dengan yang tadi ada rate-nya, di sini ada yang namanya cost atau unit gitu. Nah, gimana nih cara carinya gitu untuk unit aktivitas sendiri? Kalau yang pertama kan ada biaya penyusutan untuk garis lurus, dan di metode unit aktivitas ini ada aktivitas unit atau cost atau unit. Nah, kita baca nih di soal karena katanya ada aktivitas unit sama cost per unit. Jadi yang menjadi patokan kita adalah nilai milnya itu. Nah, misalnya yang aktivitas unit adalah untuk tahun pertama kita lihat di soal adalah 25 juta, tahun kedua 2.500.000. Oke, ini 25 juta ya. 25 juta untuk 2017 itu ada 15.000, maaf. 15.000 untuk tahun kelima juga ada 10.000. Kita berpatok pada soal ya untuk unit aktivitasnya itu. Nah, kayak gini sesuai yang diminta oleh soal, dan untuk mencari cost per unitnya adalah jadi unit aktivitas ini. Nah, untuk unit aktivitas untuk cost per unit adalah 140 juta dari biaya penyusutan ini kita bagikan dengan umur mil, yaitu adalah 1.400. Jadi 140 kita bagi dengan 100.000, jadi adalah 1.400. Setelah itu kita mencari beban penyusutan. Oh iya, karena cost atau per unit itu nilainya dari tahun pertama hingga tahun kelima itu sama, jadi kita tinggal tarik rumusnya saja, yaitu 1.400 dari tahun kelima hingga dari tahun pertama hingga tahun kelima. Nah, untuk beban penyusutan sendiri cara carinya adalah aktivitas unit dikalikan dengan cost per unit untuk tahun pertama ya. Jadi 25 ini nanti kita kalikan dengan cost per unit, yaitu adalah 1.400, yang dimana hasilnya adalah 35 juta ini untuk beban penyusutan di tahun pertama gitu. Kita tarik rumusnya saja. Jadi ini adalah hasil akhirnya untuk beban penyusutan pada tahun kelima 14 juta. Jadi rumusnya itu sama ya, misalnya tahun kedua kita mau cari gitu loh, atau tahun ketiga hingga tahun kelima, nanti tinggal dikalikan saja dengan tahun yang ingin kita cari. Misalnya untuk tahun kelima 10 juta kita kalikan dengan 1.400.000. Untuk akumulasi penyusutan itu sama ya, tahun pertama itu dengan beban penyusutan, jadi 35 juta. Nah, untuk book value-nya sendiri itu yang berbeda dengan book value yang sebelumnya. Jadi gini, book value itu cara carinya gimana sih? Nah, sama kayak yang pertama tadi, yaitu 150 juta ini yang belum dikurangkan dengan nilai manapun atau nilai sisa gitu ya, sebelum dikurangkan 110 juta, kita ambil 150 juta ini, kita kurangkan dengan beban penyusutan di tahun pertama, karena kan kita mau cari book value tahun pertama ya. Nah, jadi hasilnya adalah 115 juta untuk book value tahun pertama. Nah, untuk akumulasi tahun kedua, cara carinya adalah 35 juta ini kita tambahkan dengan beban penyusutan di tahun kedua. 35 juta tahun pertama dikurangi beban penyusutan di tahun kedua, ditambah ya, jadi 70 juta. Nah, untuk book value tahun kedua, cara carinya adalah 115 juta ini kita kurangkan dengan beban penyusutan di tahun kedua juga, yaitu adalah 35 juta. Nah, hasilnya itu sama dengan 80 juta. Nah, sebenarnya untuk akumulasi dan book value ini sama ya kayak di metode garis lurus untuk metode unit aktivitas. Jadi kayak gitu. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya juga cara carinya sama. Untuk akumulasi penyusutan tahun kedua ditambahkan dengan beban penyusutan di tahun ketiga. Nah, begitupun sebaliknya untuk book value tahun kedua ini 80 juta, nanti kita kurangkan dengan 35 juta gitu. Nah, untuk mempermudah kita tarik rumusnya karena kita menggunakan Excel, jadi hasilnya 140 juta untuk akumulasi tahun kelima dan sama 10 juta juga untuk book value tahun kelima. Yang terakhir adalah metode garis lurus. Nah, berbeda dengan sebelumnya, di metode garis lurus ini itu ada yang namanya book value awal dengan tingkat saldo menurun. Nah, kalau di metode unit aktivitas kan ada yang namanya aktivitas unit. Nah, kalau untuk di metode saldo menurun ini ada yang namanya book value awal dan tingkat saldo menurun. Nah, di sini juga nanti kita bakal kenal dengan yang namanya istilahnya double declining. Nah, untuk tingkat saldo menurun ini, Nah, mungkin kalian pasti kok di book value, kok di metode saldo menurun enggak? Kok di metode saldo menurun itu tidak ada aktivitas
kuantitas unit, dan juga tidak ada cost unit. Nah, di setiap metode itu beda gitu loh, sesuai dengan apa yang mau kita cari. Misalnya kalau di biaya pengusutan kan yang kita cari pengusutannya gitu loh, dan metode garis luruskan yang kita cari pasti kayak pengusutannya, dan aktivitas unit pun yang kita cari adalah unit kosnya dan aktivitasnya. Nah, untuk tingkat saldo menurun sendiri ada yang namanya value awal dan tingkat saldo menurun. Selanjutnya itu sama aja, itu cuma di awal. Perhatikan karena salah itu pasti beda gitu. Nah, kita mulai ya, book value awal. Book value dikurangkan dengan nilai sisanya gitu loh. Kan 140 melainkan 150 juta ini, lalu kita sini 150 juta dan itu sama ya dengan kita mencari rate 100% dibagi sisa umurnya. 100% kita bagi dengan umur dan dikalikan dengan 2. Nah, kenapa dikali 2? Nah, di sini kita mengenal istilah double depending. Jadi karena double, kita kalikan dengan 2. Gitu. Jadi hanya berlaku di tingkat saldo menurun ini. Jadi hasilnya tingkat saldo menurun segini hasilnya jadi 60. Nah, untuk akumulasi penyusutan itu, untuk akumulasi penyusutan tahun pertama itu sama. Jadi tulisannya sama. Mencari book value-nya sendiri, gimana caranya? Kita mencari book value-nya. Kita menggunakan yang kita gunakan untuk ini adalah biaya yang ini sebelum dikurangi dengan nilai sisanya. Nah, jadi ini 150 ini dikurangi dengan beban penyusutan sebulan 60 juta yang hasilnya adalah 90 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk beban penyusutannya. Kita copy rumusnya. Jadi, 2015 book value awal kita ambil 90 juta ini sama dengan ini. Kita ambil dari book value akhir di tahun pertama untuk kita gunakan di book value awal tahun kedua. Untuk beban penyusutan, jadi ini kita kalikan dengan ini tingkat saldo menurunnya. Jadi 90 juta ini kita kali dengan ini. Nah, hasilnya 36. Nah, kita copy rumusnya untuk ke bawah. Still not count. Jadi sepertinya kita harus manual ke bawah. It's okay. It's not too much hard. Nah, untuk akumulasi penyusutan di tahun kedua seperti sebelumnya, yaitu akumulasi tahun pertama kita tambahkan dengan beban penyusutan. Hasilnya adalah 96. Untuk value-nya itu sama, ini 90 juta ini kita kurangkan book value tahun pertama, kita kurangkan dengan beban penyusutan di tahun kedua. Hasilnya adalah 54 juta. 54 juta. Nah, 54 juta ini pada book value akhir 2015 atau periode kedua kita masukkan di book value awal 2016. Nah, di sini sama, ini kita kalikan
lalu dikali 4, 21, dan di sini untuk akumulasi penyusutannya 96 itu ditambah dengan 21 sama dengan 117, dan di sini 54 kita kurangi dengan 21 hasilnya 32, dan di sini untuk 2017 sama 32 sama dengan 34, kita kalikan dengan 0,4 dengan 12, dan di sini di akumulasinya itu kita tambahkan 117 ini ditambah dengan 112 yang hasilnya adalah 130, dan di book value tahun terakhir itu 32 kita kurang dengan 96 yang hasilnya adalah 400, dan yang terakhir, nah ini kan sudah 19.400 ya, di sini sama dengan kita masukkan dengan 19.400 kita kalikan, ini pengerjaannya sama, ya, 19 juta kita kurangkan dengan 17.700, hasilnya adalah 11 juta. Nah, kita kan di sini mau hasilnya itu 10 juta. Nah, gimana caranya biar ini 10 juta gitu loh. Nah, di sini kan kita tadi pada awalnya kita nggak mendapatkan 10 juta. Nah, gimana caranya agar di book value ini kita mendapatkan 10 juta? Nah, 19.440 ini kita kurangkan dengan angka berapa nih untuk menghasilkan 10 juta gitu loh. Berarti kita tulis di sini 9.440. Nah, di sini 10 juta. Karena apa? 19.440 dikurangi 10 juta, itu hasilnya 9.440. Dan 9.440 ditambah dengan 10 juta, itu hasilnya 19.440. Nah, kenapa kita tidak menggunakan 776? Karena pada dasarnya ketika kita menggunakan ini, kita nggak bakal dapat nih nilai 10 ini. Jadi kita harus cari nilai atau angka atau penjumlahan yang mana nih yang bisa menghasilkan si 10 juta ini. Ya gitu. Jadi 19 juta ini kita bisa kurangkan dengan 10 juta ini. Lalu hasilnya kita masukkan di beban penyusutan senilai 9.440. Atau bisa juga kita balik gitu loh. 9.440 ini kita tambahkan dengan 10 juta yang hasilnya di book value tahun keempat adalah 19.440 gitu. Nah, jadi 776 ini nggak dipakai gitu. Karena tidak menghasilkan 10 juta. Nah, di akumulasi penyusutan pun sama. Ini yang akumulasi tahun sebelumnya kita tambah sama ini. Nah, itu tuh hasilnya bakal sama. Jadi semuanya tuh sama. Yang hasil akhirnya itu pasti bakal sama kalau misalnya nilai sisanya itu 10 juta. Dan di sini 140, 140, 140. Di sini juga semuanya 10 juta gitu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena di sini saya juga belajar. Terima kasih. Mempelajari aset tetap beserta cara menghitung harga, pokok aset pabrik, dan juga penyusutan menggunakan metode garis lurus. Unit aktivitas dan juga saldo menurun. Di video-video sebelumnya, kita sudah membahas mempelajari penjualan, baik itu jurnal umum, perusahaan jasa, ataupun perusahaan dagang. Lalu ada juga jurnal penyesuaian. Setelahnya besar baik sebelum ataupun sesudah penyesuaian. Lalu ada juga neraca saldo sebelum dan setelah penyesuaian. Lalu dilanjutkan dengan laporan keuangan baik untuk perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Jadi di video pertama hingga keempat kita ngapain sih? Nah, jadi
dari video 1 hingga ke 4 sebenarnya kita membahas yang namanya siklus akuntansi. Lalu, apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data akuntansi secara sistematik dalam periode akuntansi. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan pada tahapan dari siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Menganalisis transaksi saat kita menganalisis transaksi kita kemana transaksi tersebut dikelompokkan, apakah itu di aset, liabilitas, ataupun di ekuitas. Menganalisis transaksi biasanya dilakukan sambil jurnal. Nah, yang ketiga, tadi kan yang kedua, yang pertama aku ulang ya, mengidentifikasi transaksi, yang kedua menganalisis, dan yang ketiga adalah pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah transaksi dianalisis, kita akan memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal sesuai kelompok, baik itu pun aset, liabilitas, ataupun ekuitas. Keempat, melakukan penyesuaian di akhir periode atau membuat jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini biasanya dilakukan di akhir bulan untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang biasanya diakui sebagai beban. Nah, yang kelima, membukukan jurnal penyesuaian di dalam buku besar. Membukukan jurnal penyesuaian ke dalam buku besar bertujuan untuk mengetahui transaksi di setiap akun seperti kas, piutang, pendapatan, penjualan, dan melihat saldo akhir di setiap akun di akhir bulan. Dan yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo digunakan untuk melihat saldo di tiap akun dan disusun dengan akun-akun lainnya menjadi satu, namun tidak menunjukkan detail transaksi dari setiap akun seperti buku besar. Dan yang ketujuh, menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Menyusun laporan laba rugi bertujuan untuk melihat apakah perusahaan mendapatkan laba atau malah kerugian. Laporan ekuitas bertujuan untuk melihat berapa kenaikan modal di awal bulan ataupun di akhir bulan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan bertujuan untuk melihat berapa total aset yang dimiliki dan total liabilitas yang ditambahkan ekuitas. Kedelapan, menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Biasanya dilakukan di akhir tahun untuk menutup transaksi-transaksi yang telah lunas atau tidak ada tanggungan lagi. Namun, untuk transaksi yang belum lunas seperti utang usaha dan juga piutang usaha akan dilanjutkan di tahun berikutnya. Nah, secara garis besar, siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, ataupun metode hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya siklus ini dimulai pada tahun dengan pembukaan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini menjadikan proses-proses tersebut adanya siklus ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Baik, itu adalah sekian penjabaran dari saya mengenai siklus akuntansi. Mohon maaf bila ada salah ataupun kurang karena sebenarnya di sini juga saya masih belajar. Terima kasih.